Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita. Acara apa itu? Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga ya mestinya suami, istri, orang tua, anak. Itu keluarga yang lengkap. Tapi kan tidak selalu kondisi lengkap atau kondisi ideal. Bisa seseorang karena panggilan Tuhan, seperti Paulus, tidak menikah. Atau sudah menikah, suami dipanggil Tuhan duluan. Kan jarang ya suami istri itu matinya bareng-bareng gitu. Mudah-mudahan saya nanti begitu. Jadi saya pernah lihat di Google ya, saya googlingnya sebenarnya mengenai longest couple in the world. Ada orang yang umurnya 108 tahun dan meninggalnya itu bergandengan tangan. Wah, saya bilang sama istri, ini kalau bisa kita begini nih. Tapi mungkin itu satu dari 1 miliar orang ya. Kebanyakan ya salah satu dipanggil Tuhan duluan. Artinya ya akan menjadi single. Jadi baik single tidak menikah, selibat, suami dipanggil duluan, atau karena perceraian menjadi single mother, maka banyak orang menjadi single. Saya yakin, apalagi di era milenial ini, sepertinya kalau saya sudah baca, terutama di Eropa, Amerika, mengenai data pernikahan, makin lama jumlahnya makin menurun, dan juga usia pernikahannya semakin naik. Jadi kalau dulu rata-rata umur 22, 23, sekarang udah mendekati angka 30, bahkan lebih. Artinya cukup banyak masa-masa orang menjadi single. Nah, itulah kenapa kita malam ini mengangkat tema single happy ya. Nah, Pak Roni Daud tidak hadir. Kita biasanya ada lagu dan doa pembuka oleh Pak Roni Daud. Karena tidak hadir, saya ganti dengan lagu dari YouTube. Lagu sahabat saya, Pak Williard, tapi yang edit videonya orang saya ya. Kita dengarkan satu buah lagu. Oke, tunggu sebentar. Salah ambil file. Kita dengarkan satu lagu, setelah itu mungkin saya akan, bukan mungkin ya, minta Ibu Indri dah yang berdoa pembukaan sekalian. Nanti walaupun setelah itu saya akan perkenalkan juga, walaupun sudah terkenal. Ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji haleluya. Haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu, Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik.
syukur hanya bagimu. Haleluya, bagimu, Yesus. Ya, itu tadi pujian dari Bapak Williard Kauntu, bahwa kita selalu pasti mendapat yang terbaik dari Tuhan. Karena kalau keselamatan yang paling mahal, paling berharga Dia berikan, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Yang terbaik ini bisa pelayanan terbaik, keluarga terbaik, panggilan yang terbaik, komunitas yang terbaik. Jadi bukan hanya berarti mendapat pasangan, tetapi hidup ini jauh lebih soal hanya keluarga. Walaupun keluarga sangat penting, tapi ada hal-hal lain yang luar biasa yang Tuhan bisa sediakan, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, sebelum kita doa pembukaan, saya akan perkenalkan dulu ya narasumber kita malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Indri Gotama. Ya, saya kayaknya nggak perlu diperkenalkan deh. Sudah sangat terkenal. Jadi udah penginjilan ke sana kemari, gerejanya berkembang luar biasa, berdampak luar biasa sebelum membangun gereja, penginjilan KKR di mana-mana, dan banyak orang mengikutinya. Dikenal sebagai pengajar yang sangat keras dan khotbahnya biasanya panjangnya minta ampun. Itu waktu dulu sebelum menggembalakan. Setelah menggembalakan, sepertinya sudah mulai pas formatnya, khotbahnya, karena ibadah tentu berbeda. Nah, narasumber kita kali ini Ibu Indri Gotama juga seseorang yang single. Jadi memang sengaja dicari narasumber yang pas, atau dibalik, temanya disesuaikan dengan narasumbernya. Narasumber kedua malam hari ini juga sama ya. Ya, sudah terkenal juga karena zaman-zaman TV program Kristen mulai di TV ya, Ibu Evelyn Nadek adalah penerjemah waktu itu Bapak mungkin bukan Bapak ya, Mister karena kan boleh. John Hartman, GO Studio. Wah, itu awal-awal dengan Pak Gilbert juga masuk televisi, dan beliau selalu berada di sebelahnya. Jadi saya yakin juga bukan orang asing, sama pastor juga, hamba Tuhan, Ibu Evelyn Nadek. Yang pertama tadi adalah Ibu Indri Gotama. Ya, nanti mungkin akan bisa kita lanjutkan perkenalan tambahan sedikit, tapi kita akan mulai dengan doa pembukaan, dan saya akan minta Ibu Indri Gotama untuk membuka kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa, supaya kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Bapa, kami persembahkan malam hari ini 1,5 jam untuk kami mendengar, mengerti pikiran-Mu, rancangan-Mu, kehendak-Mu bagi kami yang dipanggil atau memilih untuk hidup lajang. Kami minta Bapa supaya orang tua, keluarga, teman yang mendengar pilihan kami bisa mengerti, menerima, dan melihat kemuliaan Allah di dalam pilihan hidup kami. Kami berdoa, Roh Kudus berhembuslah pada setiap kami. Berbicaralah dan jadilah guru pada malam hari ini, yang berkati Pak Jarod dan pelayanan KIB untuk memberkati semua keluarga-keluarga Tuhan maupun yang belum kenal Tuhan di seluruh Indonesia. Di dalam nama Yesus kami serahkan pertemuan kami malam ini hanya ke tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Indri dan Ibu Evelyn. Malam hari ini kita bentuknya talk show, dan saya mohon maaf dulu ya. Kalau saya bertanya nanti cukup tajam dan mungkin sangat pribadi ya, karena dari pertanyaan yang tajam lah saya harapkan muncul jawaban yang dalam. Jadi pertanyaan yang tajam akan muncul jawaban yang dalam, yang banyak orang pengen tahu. Jadi hari ini kita bincang-bincang, bisa dijawab singkat, dan nanti gantian ya
Bu Indri dan Ibu Evelyn. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Indri. Ibu Indri, banyak orang itu punya obsesi bahagia, ya, apalagi waktu masih mahasiswa, masih pemuda. Wah, dan bahagia itu apa sih? Alangkah indahnya kebahagiaan itu ketika kita mencintai dan dicintai. Celah. Mencintai dan dicintai. Nah, sebagai seorang single, Ibu bisa mencintai jemaat, mencintai orang lain. Tapi soal dicintai ini kan saya nggak tahu ya, makanya saya mau tanya, konsep kebahagiaan bagi seorang Ibu Indri Gotama. Apa Ibu konsep apa yang bikin Ibu bahagia kira-kira begitu dalam konteksnya seorang single? Baik, pertanyaannya menarik, cukup tajam. Saya berdoa konsep kebahagiaan dari saya sebagai pelayan Tuhan, anak Tuhan, bisa memberkati semua yang hari ini mungkin statusnya lajang, karena memang mau devoted lajang, bukan suatu sumpah ya untuk melajang sebagai selebasi. Ada dua macam soalnya. Oke, kedua-duanya saya peluk awalnya sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan. Jadi sebelum kenal Tuhan memang saya basically 100% saya mengejar yang namanya acceptance, penerimaan. Saya mengejar yang namanya disayang, dikasihi. Karena tidak ada keluarga di mana kita lahir yang sempurna, bisa memberikan semua apa yang kita butuhkan. Tapi dari perjalanan hidup saya, sekarang saya sudah kepala 6, saya tahu bahwa basic need dari setiap orang itu diterima. Dari apa adanya dengan ketidaksempurnaannya, sampai bisa berjalan bersama Tuhan dan bersama dalam komunitas, dalam hubungan yang terus berkembang, evolving, semakin sehat, semakin dapat berdasarkan kasih Allah, bertumbuh bersama-sama, saya bisa menemukan kasih dan kebahagiaan yang sejati. Sebetulnya yang namanya kebahagiaan itu is being loved, ya, dicintai. Dicintai itu diterima, diterima itu didengar. Hari ini saya mendapat mikrofon, so saya mendapat kehormatan didengar. How many people are we joining here? 98 people, 98 orang mendengar saya. I feel blessed. Saya merasa bahagia, saya merasa happy, karena kalau dulu sebelum bertobat, untuk mendapat penerimaan itu saya berbuat sesuatu untuk dilihat, untuk diterima. Sebagai orang yang performance oriented, karena saya pernah mau digugurin oleh mama saya. Tanpa dibuat-buat itu refleks, dan tanpa saya mengerti who I am, siapa saya sebetulnya, dan di dunia sekular, di dunia yang belum kenal Tuhan, nggak ada itu peduli mengenai siapa saya sebetulnya. Yang penting aku diterima, aku hebat, aku dahsyat, aku kaya, aku populer, aku bisa melakukan apa-apa. Karena definisi di dunia itu seperti itu. Tapi sampai suatu hari saya didatangi Tuhan dengan suara angin sepoi-sepoi basah tanpa pernah dengar Injil loh. Oke, di tempat saya tinggal pribadi pulang dari Amerika. Dan Tuhan berkata dengan lembut, sampai berapa lama kamu mau diperbudak oleh uang? Nah, kesadaran diperbudak uang aja nggak ada kalau Tuhan nggak ngomong. Jadi pas Tuhan ngomong, saya dapat self-awareness, malah kepingin tahu, am I really a slave of money? Saya ini budak uang apa bukan gitu loh. Nah, tapi suara itu yang membuat saya nyecer, siapa sih yang ngomong ini? Dan mulai saya ditarik mendengar Injil ke tempat-tempat di mana Injil dibagikan. So, saya finally surrender my life to God, level 1, dan saya mengalami cinta mula-mula, dan saya dapat seluruh dunia yang aku maui. Saya mendapat the answer. Oh, ini tuh yang namanya kasih. Oh, ini tuh yang namanya kebahagiaan, the joy. Yang saya nggak pernah dapat. Kalau happiness itu dari luar ke dalam. Kalau waktu saya terima Yesus pertama kali, sukacita itu dari dalam keluar. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Jarod, yang saya mesti jawab, karena saya dalam perjalanan dari usia 36 tahun, pertama kali lahir baru, sampai sekarang. Itu sudah hampir 30 perjalanan, 30 tahun. Tuh, untuk menerima cinta mula-mula is one thing.
mempertahankan di dalam cintanya supaya kebahagiaan saya itu konsisten. Itu another thing. Dan saya baru menemui, dan saya baru hidupi dan jajaki, and I'm so happy today. Saya bangga bisa jadi 64 tahun, and I'm happy. Saya puas gitu loh. And saya mendapat apa yang saya rindukan. Saya nggak pernah mimpi di usia ini, senja ini, saya kok kayaknya life is just begun. Hidup saya itu baru mulai gitu loh. Kayak orang itu, don't be like the sticker, okay? Orang itu kayaknya kalau 60-an tuh mukanya udah sesayu rambut putihnya gitu loh. Kalau saya punya rambut putih tumbuh itu dihitungin sama Evelyn. Oh ma'am, you got one. Oh ma'am, you got one. No problem, I can spray it with Pilox. Okay. Tapi saya nggak worry because my joy itu di dalam. Jadi dari lahir honeymoon sama Tuhan sampai masuk ke masa pertumbuhan anak kecil sampai remaja rohani itu ternyata intentional. Dan saya baru menemui setelah jatuh bangun bagaimana intentionally you are happy from within. Kamu tuh bahagia dari dalam. Nah itu saya peroleh dengan pelajaran yang saya peroleh dari seorang hamba Tuhan yang mengalami sama dengan saya dari Amerika. Namanya nggak terkenal beken-beken seperti penginjil top di dunia. Tapi apa yang dia hidupi itu sangat terkenal di mata Tuhan, saya tahu. Karena perkawinannya dari kayak perkawinan orang lajang tetap lajang menjadi perkawinan yang beautiful sampai sexuality mereka is beautifully alive. Mereka nggak malu untuk menyentuh, mengasihi sesama di muka umum as layaknya orang menikah. Jadi itu bukan propaganda, bukan fasad, is alive karena dialami di rumah, dialami anak cucu dan dialami di gerejanya. So, kami yang single-single, pelayanan kami ini harus keluar dari our fulfillment, kepenuhan daripada hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena Tuhan panggil saya, Tuhan yang pilih saya hidup buat Tuhan. And God is love, Allah itu kasih. Saya secara intensional seperti orang pacaran, Pak Jarod, itu setiap hari diundang Tuhan, ditunggu Tuhan untuk ketemu dia. Nah ini saya baru tahu 6 tahun terakhir ini sampai malam hari ini, sebelum saya bertemu dengan saudara-saudara semua yang luar biasa, yang mau mendengar kita hari ini, saya duduk dulu ketemu dia lagi. Dan ini intentionally dipupuk, dilakukan every day. Karena kita nggak bisa cinta seseorang kalau ketemunya seminggu sekali dan cuma 45 menit. Tapi kalau kita cinta seseorang dan orang itu pribadinya sangat bermakna, pasti kita ada hubungan kontak every time, every moment. Saya aja sehari, kalau hari ini saya nggak ke kantor, saya di rumah, Evelyn kerja di kantor, tapi nggak berarti tidak ada connectedness. Kami selalu connected. Mau lagi sahabat, nggak sahabat, we're so connected gitu loh. We're so kita begitu peduli mengenai other. Kita nggak lagi pikirin mengenai diri kita sendiri. Nah, di sini saya baru ngalami yang namanya pewahyuan Matius 22 ya, ayat 37-40. Hukum yang paling utama dan terutama tentu kita tahu semua Yesus ngomong sama orang Farisi ini. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Cintailah sesamamu seperti kau cinta dirimu. Nah, saya nggak bisa mencintai orang lain kalau saya nggak mencintai diri. Mencintai diri itu saya baru ngerti berdamai dengan dirimu. Amen. Kalau kamu nggak sempurna cinta ke Tuhannya, walaupun Tuhan tuh sempurna dan selalu setia datang nungguin kita untuk ketemu, karena Tuhan tuh lebih kangen sama kita daripada kita kangen sama Dia dalam perjalanan ke pendewasaan rohani kita. And Tuhan nggak pernah condemn kita, nggak pernah mengutuk, menuntut, tidak. Dia patiently dengan sabar menuntun kita, selalu ngetuk kita, undang kita, please come. Selalu mengundang kita setiap hari, setiap saat. And sometimes kita budek because we are too busy. Oke, Ibu Indri, kita stop dulu. Saya akan ke Ibu Evelyn ya. Tapi saya ambil
kalimat yang menarik bagi saya tentunya ya. Jadi Oke. orang bahagia kalau didengarkan, dan Ibu Indri bahagia banget ya, karena paling nggak malam ini pada pentok lidah 100, nggak bisa masuk lagi ya. Yang di Facebook pasti ratusan, bahkan bisa ribuan yang mendengarkan. Belum lagi jemaat Ibu Indri juga ribuan yang mendengarkan, dan itu membuat Ibu Indri bahagia sekali karena banyak orang yang mau mendengarkan Ibu Indri. Nah, ini saya mau bandingkan dengan orang menikah ya. Orang menikah itu banyak yang tidak bahagia karena suami cuma satu, istri cuma satu, tapi nggak mau dengerin. jadi yang belum menikah itu wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar, mencari cinta dan penuh cinta. Saya sebenarnya kalau saya melihat orang-orang sudah menikah sama orang-orang belum menikah, saya lebih senang melihat orang yang belum menikah. Karena matanya penuh cinta gitu ya. Tapi orang yang sudah menikah itu wajahnya penuh penderitaan. Jadi mungkin pilihan Bu Indri dan Ibu Evelyn pilihan yang tepat. ternyata bahagia juga, tapi yang sudah menikah jangan menyesal ya. Jangan menyesal, dan jangan berdoa kapan itu sebelah dipanggil Tuhan, jangan ya, jangan. Nanti kita ada sesi yang lain bagaimana menikah bahagia, tapi sekarang ini bagaimana single bahagia. Nah, saya mau bertanya sekarang kepada Ibu Evelyn. Banyak orang yang single, tidak menikah, atau bahkan belum menikah gitu ya. Dia happy sebagai single, dia sudah kuat mengambil keputusan, bahkan itu sebuah panggilan yang dia hidupi, jadi dia bangga, dia nggak ada mengasihani diri sendiri, dia begitu excited karena menjumpai bidang baru dalam pelayanan. Tapi yang saya mau tanyakan di sini, ya mungkin Ibu Evelyn juga mengalami, bagaimana menghadapi orang tua pada mulanya dulu, kalau sekarang mungkin sudah settle ya, tapi pada awalnya itu loh, orang tua ini kan jangankan belum menikah, belum punya pacar aja ditanya terus. Udah punya pacar. Memang orang tua itu waktu anaknya SMA punya pacar dimarahi, begitu kuliah nggak punya pacar, mulai pusing. Lulus kuliah nggak punya pacar, orang tuanya stres. Waduh, saya mungkin pengen tahu pengalaman Ibu dalam menghadapi orang tua itu gimana, Ibu. Jadi, karena orang lain sedang menghadapi yang sama banyak ini. Ya. Well, Pak Jarod itu benar sih ya, pergumulan seperti itu saya alami juga. Kalau tadi Ibu Indri bilang beliau kepala 6, saya kepala 4. Kenapa sih jadi mesti kepala-kepalaan gitu ya? Jadi I'm in my 40s dan saya mengalami tekanan yang seperti itu juga memang dari keluarga saya ya, dan itu normal saja. Orang tua kan kepingin kebahagiaan anaknya. Nah, again, definisi bahagianya ya buat orang tua. Dan juga memang sepertinya itulah norma-norma kita di Timur ini. Saya datang dari keluarga Batak ya. Jadi itu rasanya adalah sesuatu jalur pathway yang normalnya kan begitu gitu. Jadi in my 20s orang tua saya sudah nanya-nanya gitu ya, kapan gitu kan. Lalu dari 20s ke 30s gitu ya, lampunya makin merah gitu loh. Jadi ditanya-tanya juga, lalu kalau kumpul keluarga tuh paling sering tuh tanya-tanya. Nah, nanti diceritakan, lo yang itu udah menikah, itu udah nikah, kau kapan gitu kan. Nah, dalam setiap pertanyaan yang diajukan, awal-awalnya memang jawaban saya agak sengit ya, because younger, kita jadi agak immature dalam berdialog dengan orang yang lebih tua. Begitu yakinnya saya akan pilihan saya, tapi cara menjawabnya kan kurang hikmat gitu ya. Nah, in my 20s saya sedang membara mengikut Tuhan, rasanya ya tidak perlulah, I don't consider gitu kan. Nah, tapi masih terpikir akan ingin menikah gitu loh. But then waktu saya step into my 30s, format ya, suatu bentukan akan kehidupan saya nantinya itu mulai kemudian saya pahami lebih dalam ya, makna kebahagiaan itu apa, lalu bagaimana saya mau melayani tujuan Tuhan. Things became clearer gitu loh dengan pathway yang saya pilih. Dan dalam berbagai macam kesempatan, kalau mami saya
papi sudah lebih dahulu dipanggil pulang ke rumah bapak gitu ya. Jadi ada mami, dan ini mami berarti orang tua tunggal gitu kan. Saya anak pertama, anak sulung. Pada saat topik-topik ini muncul dan beliau bicara, ya ada momen-momen saya akan duduk menceritakan kepada beliau apa yang ada di hati saya gitu ya. Saya katakan saya adalah orang yang suportif terhadap pernikahan. Saya mendukung adik-adik saya untuk menikah. I will do my best untuk bisa mempersiapkan mereka menikah. Namun tidak menikah adalah pilihan saya, dan itu saya pilih karena itu yang Tuhan taruh juga di hati saya, dan itu kerinduan saya. That I would like, saya ingin memberikan hidup saya untuk perjalanan yang seperti ini, gitu ya. Dan concernnya orang tua tentunya adalah, apakah kau akan bahagia, nak? Gitu kan? Akan bahagia nggak nanti? Karena formatnya bahagia itu adalah kalau berkeluarga, lalu punya anak. Saya katakan saya pastikan saya akan bahagia karena ini pilihanku, dan saya tidak akan menyesal, gitu ya. Dan bahwa saya adalah orang yang akan sangat support terhadap pernikahan adik-adik saya, itu pun saya nyatakan. Jadi orang tua perlu melihat dengan jelas bahwa saya bukannya anti. I am a biggest supporter for marriage. Saya sangat support itu. Namun bagiku bukan itu pilihannya. Lalu yang kedua, saya bahagia. Nah, dialog ini tiris-tiris saya lakukan dengan mami saya. Ya, kalau setiap kali ada kesempatan kita bicara. Nah, makin kesini, akhirnya beliau mungkin bisa menerima ya. Karena tidak lagi dibahas. Jadi makin lama makin berkurang intensitasnya, dan beliau juga melihat bagaimana saya sangat support dengan pernikahan adik saya dan bagaimana saya support pernikahan jemaat kami di gereja, dan akhirnya dia bisa paham ya memang mungkin bukan itu kali jalurnya saya gitu ya. Nah, yang saya mau rayakan adalah kalau orang tua bertanya seperti itu nggak ada niatan jahat sih. Orang tua kepingin anaknya bahagia, dan dalam pemahaman mereka itulah jalannya berbahagia gitu. Jadi saya hargai akhirnya sekarang bahwa mami saya dulu bertanya-tanya seperti itu bukannya kepo gitu ya. Ngerasain banget sih. Tapi itu karena sayang sama anak perempuannya gitu. Namun ya memang dialog seperti ini tidak akan mudah. Jadi perlu cukup ada kesabaran, karena perlahan-lahan ya kenyataan itu perlu diterima secara legowo gitu loh di hati seorang ibu. Begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya akan kembali ke Ibu Indri Gotama, ya, Ibu Indri, untuk pertanyaan yang lain. Beberapa orang bisa ragu-ragu atau berubah pikiran. Kalau yang berubah pikiran, saya berani sebut nama karena saking dekatnya, ya, yaitu Pak Koden, Pak Daniel Alexander. Itu saya berjumpa kan tahun 82-83. Waktu saya lahir baru. Waduh, saya kagum sekali sama Koden karena dia termasuk kakak rohani yang mementor saya di kampus-kampus termasuk di IPB. Dan saya pernah mau tinggalkan IPB, ikut dia ke Pesat itu, saking kagumnya dan dekatnya. Dan saya tahu betul waktu itu dia berkata, saya tidak akan menikah. Bahkan saya sempat hampir ketularan itu, saya dan beberapa teman saya di IPB yang sama-sama melayani Tuhan. Lalu nggak lama lagi, ya nggak lama sih, cukup lama sih, akhirnya dia ya menikah, ya, tapi cukup menarik. Pada malam pengantinnya dia terbang ke Papua, jadi hari ini menikah, malamnya terbang ke Papua dan tinggal di sana cukup lama, baru keliling dunia lagi, tetap base-nya di Papua. Dan ya dia bercerita bahwa ya di tengah jalan dia meragukan panggilannya, lalu mengambil keputusan untuk menikah. Nah, beberapa orang ada yang di persimpangan juga seperti itu saat-saat ini. Apakah betul ini panggilan saya? Nah, apakah saya menjadi single ini karena panggilan atau karena kepahitan? Tadi kalau Ibu Evelyn sudah menjelaskan bahwa saya mensupport pernikahan, saya mendukung pernikahan, bukan karena benci pernikahan, bukan trauma pernikahan. Kan ada yang bapaknya cerai, pamannya cerai, pendetanya bahkan cerai, wah lingkungannya penuh dengan perceraian dan pernikahan itu menakutkan. Ini sebuah trauma. Nah, Ibu Indri bisa mengajarkan kepada kita gimana bisa mengerti bahwa ini adalah panggilan. Ini adalah panggilan, sehingga
Orang bisa menjalani dengan mantap dan menjelaskan juga seperti Ibu Evelyn tadi menjelaskan ke orang tuanya begitu lugas ya bahwa dia support tapi mengerti panggilannya dulu. Boleh Ibu? Oke. Ya. Well, baik kita single maupun menikah, kita semua dipanggil sama Tuhan. Once kita lahir baru, we are called by God. Kita dipanggil untuk punya bangun nomor satu hubungan pribadi yang sehat dan intim dengan Tuhan. Nah, itu perlu dikultivate, itu perlu dibajak, itu perlu dipupuk. Itu nggak terjadi instan. Nah, mengenai kalau seperti pengalaman Korden ini, saya di usia ini dan pengalaman 6 tahun terakhir ini, di mana saya bangun dengan sengaja intentional, bangun hubungan dengan Tuhan. And I never did it before. Saya nggak pernah mengerti yang namanya, semua yang biasa ikut di Bible study saya tahu, meniru langkah hidup, ritme hidupnya Yesus. Orang pertama yang ada di bumi yang melakukan nazar ya untuk hidup selebasi itu Yesus sendiri. Kalau mau tahu sejarahnya, Yesus itu sebagai orang Yahudi melanggar hukum Taurat, melanggar segala kebudayaan Yudaisme. Kenapa? Karena Yudaisme mengajarkan mengenai legacy, keturunan. Membawa keturunan keluarga itu mutlak. Kalau sampai 21 tahun nggak menikah itu dosa. Nah, tapi Yesus melakukan yang berbeda. Dia menunjukkan bahwa kehidupan ini bukan semena-mena harus kawin di usia dini. Menikah pun maupun lajang itu ada tujuannya. Hubungan dengan Tuhan itu selalu dibandingkan dengan gembala, dengan domba, tuan dengan anak buahnya. Yang paling indah di 2 Korintus 11 ayat 2. Saya bacain ya Pak Jarod. Saya berdoa semua yang mendengarkan bisa buka Alkitabnya. Yang ini nampol di saya. Kalau kalian mau tahu kapan saya bikin nazar sama Tuhan bahwa saya tidak akan menikah, itu setelah saya lahir baru. Karena saya pernah pacaran dulu 3 kali. Dan semuanya yang putusin saya. Because saya nggak dapat apa yang saya cari gitu loh, ya. Ini teman saya nih, kompatriot saya ini kayak pudel gitu, goyang-goyang terus ya Pak Jarod. Saya tuh nggak nemu dari hubungan-hubungan itu apa yang saya cari. Kalau lihat dari eksternal, mereka tiga-tiganya orang pendidikan tinggi yang saya suka, harus intelek, Pak. Nomor 2, keluarga yang tidak amburadul. Yang ketiga, betul-betul keluarga yang distinguished ya, yang punya kedudukan gitu loh. Yang dikenal. I mean, itu cara yang papa saya gedein ya, saya cuma tahu itu. Tapi saya nggak menghakimi kalau kalian tidak dari keluarga gitu, there's nothing wrong. Tapi buktinya saya yang berantakan hidupnya daripada kalian. So anyway, I think my life itu seperti mencari in pursuit of what is this life all about? Apa sih hidup ini artinya? Dan sampai saya bertemu dan dipanggil, diketemu, kita semua kan diketemuin Tuhan, bukan kita nyari Tuhan. Tuhan saya kan dulu Mamon. So waktu saya ditangkap sama Yesus, hidup saya totally mengalami radikal transformasi 180 derajat gitu loh. Nah, saya tuh di 2 Korintus 11 ayat 2, saya kagum dan saya terharu, terenyuh waktu saya dapat ini, I think about 20-30 years ago. Sebab aku cemburu ya kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi relationship kita sama Tuhan selalu saya disamakan dengan pernikahan. Jadi kalaupun pernikahan itu Pak Jarod tadi ngomong kayaknya yang single-single lebih bahagia, lebih seru hidupnya. Aku lebih tertarik sama wajah-wajah si lajang daripada yang udah kawin. Bisa diberesin Pak. Kami berdua lajang bisa melayani orang yang menikah. Don't worry about it. Aku udah tahu kuncinya kok. Nah, so saya mau kasih tahu pada kalian semua. Kita mesti tahu pengalaman saya pribadi. I think saya lebih baik daripada pakai korden, saya ngomong diri saya. Waktu kita kenal Tuhan lahir baru, apalagi saya, Evelyn itu pembaca, peneliti. Kalau saya tuh hidupnya tuh jalan dulu baru nanya nanti gitu ya, Pak Jarod tahu lah ya, NTP itu kan kira-kira kayak begitu. Kita punya kepribadian sebagai kolerik sanguin ya, atau pribadi yang
punya visi besar, do it, get it, result oriented. Apa yang kita dapat itu kita kita fokuskan ke situ. Nah, tanpa mikir bahwa hidup sebagai pengikut Kristus itu is a long journey, perjalanan yang panjang, nggak tahu lembah kekelaman, nanjak gunung, kesasar, muter-muter, jadi sesat, segala macam itu terjadi. Nah, mungkin di tengah-tengah perjalanan dan tentang kesengsaraan, penderitaan, tantangan seperti itu belum kuat otot emosinya, sehingga bisa membuat kayak nasar-nasar, tapi sebetulnya itu emosi. Karena juga belum pernah diajarin nasar itu apa. Saya ini menjadi hamba Tuhan karena nasar ibu saya. Karena di keluarga saya tidak ada pendeta. Bahkan di keluarga keturunan kedua pihak mami papi saya, nggak ada yang jadi hamba Tuhan. Kristen pertama, buah sulung itu saya di keluarga kami. Yang lahir baru. Jadi kalau kita mau ngomong nasar-nasar tuh jangan trending gitu loh. Maksudnya buka di kitab Bilangan, karena nasar itu diminta Tuhan. Jadi mami saya tanpa diskusi sama suaminya itu bikin surat dan bawa ke Tuhan. Karena kan mau digugurin sama mami saya, karena usia saya sama kehamilannya dia, kehamilan saya, kehamilan mami saya untuk konsepsi saya sama kakak saya itu bedanya tuh cuma 9-10 bulan. Jadi belum siap lah untuk hamil lagi. Saya mengerti sekarang secara psikologi nggak gampang. Nah, terus mami saya ngomong, Tuhan, pada waktu itu beliau belum Kristen loh. Tuhan, aku serahkan anak ini ke kamu. Aku nggak tahu mesti diapain, karena aku belum siap. So, waktu suatu hari saya tanya, Mam, aku ini kok jadi pendeta ini kenapa? Karena saya kayak Pak Jarod, saya juga hot kalau ngomong perusahaan dan bisnis. Tapi kok jadi melintang sampai ke jadi hamba Tuhan ini apa gini kiblatnya nih loh. Ternyata mami saya bikin nasar dan Tuhan klaim. Nah, setelah saya ngalami apa yang saya cari di hidup ini, saya bilang, I'm married to my ministry. Saya ungkapkan nasar itu. Saya menikah dengan pelayanan ini. Saya kepingin semua orang ngalami apa yang ku alami. I give my life untuk melayani orang-orang ini. Sampai hari ini mau punya teman apa, saya nggak ada, sampai hari ini belum ada ya, ada hubungan-hubungan apa dengan laki itu nggak ada gitu loh, yang betul-betul intensional. Ya. Tergoda pernah, tapi untuk sampai mikir-mikir serius nggak ada gitu loh. Nah, jadi kemungkinan Pak Daniel bisa begitu, because anak muda ya, kayak Paulus tulis surat kepada Timothy, memang anak muda itu punya nafsu muda itu giatnya tinggi gitu loh. Jadi bisa idealistik, kalau kolerik sangat idealistik, perfeksionis. Pasti, saya ngerti sekali. Aku pun bisa ngomong seperti itu. Tapi di tengah jalan waktu kita tahu bahwa I don't think saya diminta Tuhan untuk menjadi bernasar untuk selamanya selebasi. I don't think so, gitu loh. Sehingga mau muter itu, apakah itu bikin kita jadi orang berdosa? No, kita bertumbuh sama Tuhan. It's a journey, ini perjalanan. Kita nggak bisa menghakimi orang, kita nggak bisa mengutuki pilihan orang. Nobody is perfect, gitu loh. Jadi saya bagi dua, untuk orang yang lajang gitu ya, Pak Jarod. Kalau seperti Pak Daniel gitu, saya sebut orang itu mungkin so dedicated kepada Tuhan, sampai dia mau jadi lajang, tidak mau kumpul kebo, tidak mau hidup tidak menikah tapi pornografi, tapi kecanduan pornografi atau kehidupan kayak gitu. No, memang mereka mau dedicate to live holy, hidup kudus. Tidak menahan seks sampai Tuhan nanti beri suami atau beri istri. Nah, itu bikin nasar gitu juga bisa, no problem gitu loh. Tapi kan ujungnya kan membuka diri. I don't mind getting married. Saya nggak keberatan menikah gitu loh. Tapi ada yang berkata, no, itu yang di Matius 19. Ini orang-orang yang betul-betul sida-sida, yang tidak akan kawin. Nah, kepada orang seperti itu di Matius 19:11 Yesus berkata, orang seperti itu Tuhan yang kasih karunia. Jadi kalau God grace it, kalau Allah kasih karunia, kita sampai usia kepala berapapun ya, we are enjoying ourselves. Jadi saya awet muda gitu Pak Jarod gitu ya. Kira-kira gitu
itu penjelasannya oke kan ya? Oke, terima kasih Ibu Indri. Ya, saya akan kembali ke Ibu Nade. Setelah itu Bapak Ibu boleh bertanya ya. Bapak Ibu nanti yang mau bertanya silakan ditulis di chat atau kalau mau raise hand terus langsung unmute audio juga boleh. Tapi kalau misalnya ditulis lebih baik, nanti saya akan bacakan dan Ibu Indri sama Ibu Evelyn akan menjawab. Ya, selamat bergabung juga Pak Roni Daud. Ini Pak Roni Daud. Shalom Pak Roni, thank you bisa bergabung. Dari Batam atau dari Tanjung Pinang ini Pak Roni? Shalom, shalom. Ini lagi di Tanjung Pinang, lagi makan rame-rame, jadi saya monitor aja. Terima kasih Bu Indri, Bu Evelyn, God bless. Kawan sama Pak Irwan tuh pasti makanannya sedap tuh. Enjoy. Ya, saya dengerin aja. Ya. Ya. Oke, lagi di Tanjung Pinang ya, karena kemarin kan ke Batam Pak Rudi Tanaka, Gembala Rock Batam dipanggil Tuhan mendahului kita. Jadi Pak Roni Daud ditugaskan ke sana oleh Pak Arifin tentunya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Kali ini saya kembali ke Ibu Evelyn ya. Bicara single bukan hanya tidak menikah, tapi ada juga yang sudah menikah lalu pasangannya dipanggil Tuhan. Nah, beberapa orang kan punya pilihan menikah lagi gitu ya. Biasanya loh, ini biasanya ya. Yang menikah lagi itu yang laki-laki. Begitu istrinya meninggal, aduh, itu kuburan belum kering itu, ya itu baru 3 bulan, sebulan 2 bulan udah menikah lagi karena emang penolong laki-laki itu kan butuh penolong. Kalau istri kan penolong, suami yang ditolong. Yang ditolong butuh penolong. Penolong enggak butuh yang ditolong. Jadi kalau ibu-ibu suaminya meninggal, cukup banyak yang bisa jadi single parent, dari single mother. Jadi enggak menikah lagi karena suami yang meninggal kan yang ditolong. Jadi kalau yang ditolong enggak ada kan istilahnya ya sudah yang repotin udah enggak ada. Yang repotin udah nggak ada, seangguplah jadi single mother. Tapi kalau suami, waduh, nggak bisa gitu ya. Tapi ada juga sih tentu wanita yang menikah lagi dengan berbagai macam alasan. Nah, tentu ada pergumulan mengenai seorang single, baik single mother atau single father. Ya ujung-ujungnya sih sekali lagi pada kebahagiaan ya, merasa Anda bahagia atau butuh teman. Nah, untuk mereka-mereka yang single seperti ini, Ibu Evelyn, ada yang mau disampaikan buat mereka? Ya, betul yang Pak Jarod sampaikan, tapi senang juga ya dengarnya, karena ibu saya sendiri adalah single mother, and yang wanita-wanita ini rasanya ototnya bertahannya ya, survivalnya tuh kuat sekali gitu ya. Namun however Pak, untuk pria yang kemudian menjadi single, menduda ya, atau menjanda karena ditinggal oleh pasangan mereka, sebagai gereja saya mensupport ya, kami gembala-gembala mensupport untuk mereka bisa menangani terlebih dahulu tentu grieving-nya ya, kedukaan yang dialami karena kepergian, kalau memang ditinggal mati ya, ditinggal mati oleh pasangan hidupnya. Jadi itu yang pertama kali kita akan berikan ruangan dan melakukan pendampingan sehingga jangan sampai saru, duka ini tidak langsung digantikan oleh orang yang baru gitu ya. Jadi diproses saja dulu. Dan tentunya kalau bukan karena ditinggal mati, ini karena perceraian, then there is pendampingan untuk memulihkan whatever problem atau unfinished things ya di dalam hubungan tersebut sehingga sampai retak. Karena ini kan memang perlu disoroti. Namun pada intinya, bila orang tersebut berkeinginan untuk memulai kembali hubungan, gereja melakukan support gitu. Dan supportnya di sini tentu jangan jump to a new relationship tanpa ada pemberesan dari yang sebelumnya. Jadi a proper process of grieving, kalau ada trauma karena perceraian itu lebih dahulu dibereskan. Lalu kemudian kita mendukung untuk dimulainya suatu hubungan yang baru. Ya, kami di gereja juga menangani dan mensupport
orang-orang yang kemudian kembali menjadi lajang karena ditinggal mati oleh pasangannya, khususnya bahkan ada yang sekarang kita tangani yang wanita-wanita di bawah usia 60, silahkan gitu loh. Jadi gereja perlu menjadi tempat yang cukup aman, yang mendukung para pria atau wanita yang kembali menjadi lajang karena ditinggal mati oleh pasangannya. Jadi itu pandangan kami, Pak. Oke, terima kasih Ibu Evelyn. Ini ada pertanyaan, ya mungkin Ibu Indri bisa menjawab. Dari Yohanes Deborah. Ya, ada orang yang ya pernikahan itu idenya Tuhan, tapi ada orang yang ragu-ragu atau kurang percaya jodoh dari Tuhan, akhirnya mengambil keputusan untuk sendiri saja atau menutup hatinya. Ya. Saya mau pengalaman pribadi saya ya. Waktu saya mutusin 3 kali pacar saya, latar belakang saya ini kan, idola saya kan papa saya, almarhum. Jadi kalau I think sesempurna-sempurna orang, jadi perbandingan saya itu papi saya semua gitu loh. Nah, sampai akhirnya ya nggak akan ada yang cocok gitu loh. Siapa yang calon kekasihku yang akan harus seperti papiku gitu loh. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kita bisa nggak ketemu orangnya. Karena kita udah bikin plafon, kita bikin tembok. Kalau nggak begini, nggak. Oke, so atau kemungkinan besar karena ini wanita yang nanya ya, apa pria yang nanya ya? Karena namanya dua-duanya ada. Yohanes Deborah. Yohanesnya. Ya mungkin nama samaran kan. Saya agak bingung jawabnya. Anyway, kalau saya ngomong sebagai perempuan dulu deh ya, habis itu laki-laki. Nah, kalau saya juga saya cek diri saya. Kenapa kok I'm so excited untuk bisa menikah dengan ministry saya. I'm married to my church, I'm married to my ministry, I'm happy, luar biasa gitu loh. Nah, apakah saya tuh tanya ke diri saya, aku nih ada kecewa sama laki-laki nggak sih? Kalau saya masih ada akar pahit sama pria, ada disrespect, saya bisa membuat diri saya karena tuntutan saya, ekspektasi saya terlalu ketinggian, gitu loh. Lama-lama kecewa, we close our heart. Nah, apakah Indri itu begitu? Alasan memilih untuk menikah dengan the church, dengan pelayanan yang Tuhan berikan pada saya. Ini semua saya tanya ke diri saya sendiri. Okay? Kalau saya sampai ada kepahitan, kekecewaan, dan ini nasar untuk menjadi lajang, married to the ministry, nggak pure, suatu hari akan runtuh nanti kalau di tengah-tengah goncangan itu. Nah, jadi daripada buru-buru menutup hati, kenapa enggak saya anjurkan selama belum ketemu pasangan yang Tuhan sediakan bagi Anda bikin janji ke dirimu dan terutama ke Tuhan, karena semua akar perkawinan itu bisa buruk apa baik tergantung how healthy you are when you are single. Kalau Anda waktu lajang nggak bahagia dengan Tuhan dan nggak ngerti namanya bahagia sejati itu kayak apa, Anda akan nuntut orang-orang yang Anda akan tertarik untuk bangun hubungan dalam suatu tujuan menikah. Anda akan nuntut mereka nyenengin Anda loh. And nobody can make you happy. Kita nggak bisa nuntut orang lain membuat kita senang. Karena orang yang tidak ada teman dalam komunitas kita yang ngerti kita tuh seperti apa 100% dan memberikan terus apa yang kita butuhkan. Satu-satunya pribadi yang bisa membuat kita puas dan mengerti kita seperti apa adanya dan bisa membuat kita bertumbuh menjadi diri yang otentik seperti yang Dia mau, cuma Tuhan. So make sure hubunganmu dengan Tuhan healthy, nomor 1. Before you decide, close the door. Karena nanti kita kan nggak bisa jamin ya Pak Jarot ya, teman-teman lingkungan kita itu suatu hari kan kayak Pak Jarot tadi ngomong, wah ini mentorku nih Pak Daniel Alexander, ini guruku. Jadi suka nggak suka dalam kemudaan rohani kita tuh suka mengagumi figur.
Sampai suatu hari figur punya keputusan yang kalau orangnya kolerik, das, nggak taunya berubah gitu loh. Itu kan juga bisa menggoncangkan iman daripada menti-menti pengikut-pengikutnya atau jemaat gitu loh. Nah, salah satunya bisa kecewa sama orang, sama Tuhan, nanti juga ketepak Tuhannya gitu loh. Dan kita sendiri jadi bimbang, ini bener nggak ya aku tutup hatiku ya? Apa aku kawin juga deh gitu loh. Nah, tapi kan itu dasar keputusannya kan bukan karena hubungan yang sehat dengan Tuhan, tapi melihat orang. Nah, kalau kita selalu bikin keputusan apa kata orang atau apa orang pikir mengenai kita nanti, dan kita bukan our true self gitu loh, bukan diri kita, dan kita nggak akan bisa stabil emosinya, hatinya nggak bisa berjangkar pada kekuatan yang kokoh yaitu Yesus tentunya. Itu jawaban saya. Don't be in a hurry. Jangan tutup hati buru-buru. Yes, mantap. Ya, saya kemarin sebelum pandemi saya ke Sydney ya. Lalu di Sydney saya menginap di rumah seorang hamba Tuhan. Nah, di rumah itu pembantu, ya saya bukan pembantu ya karena dia perlakukan seperti kayak kepala rumah tangga. Jadi lebih tepatnya itu kayak kepala rumah tangga karena mengatur keuangan, mengatur menu, bukan hanya pembantu yang bersih-bersih atau masak. Nah, kepala rumah tangganya ini tidak menikah dan care banget dengan tamu-tamu ya yang nginep di rumah hamba Tuhan tersebut, di mana saya juga nginep. Ya saya orangnya di mana nginep biasa memang kemanapun di dunia ini saya tuh penyesuaian tubuh tuh cepat sekali itu ya. Ya jam 5 pasti bangun gitu. Mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke mana gitu. Jadi biasanya tuan rumah malah bangunnya kan agak siang. Ya udah saya ngobrol sama pembantu. Waktu saya tanya, Ibu maaf nih saya bicara tanya pribadi, apakah sudah menikah gitu kan? Karena saya lihat usianya ya pasti mendekat malah ya kepala 5. Dan dia berkata, saya hanya lulus SMA, saya tidak menikah, saya punya 6 adik, tapi saya membiayai semua adik saya sampai lulus S1. Dan saya mengabdikan hidup saya untuk adik-adik saya, untuk keluarga saya. Sekarang mereka semuanya sudah mandiri, sekarang saya mengabdikan untuk Tuhan, dan saya orang sederhana, jadi saya tidak bisa khotbah. Sekarang saya melayani Tuhan lewat rumah hamba Tuhan, dan di rumah ini banyak hamba Tuhan datang. Ya itulah pelayanan saya. Gitu. Saya pikir, wow, orang yang merelakan tidak menikah, kalau untuk kayak Bu Indri gitu ya, menurut saya itu kayak tidak menikah dan melayani yang worthy banget. Pelayanannya gede, berdampak biasa. Ini tidak menikah, gitu, terus menjadi kepala rumah tangga, istilahnya pembantunya hamba Tuhan. Ya, tapi saya justru kayak kagum sebenarnya. Wah, dia menemukan sebuah kemuliaan hidup di dalam kesederhanaan. Dan dia menemukan tujuan hidup yang mulia dengan begitu praktisnya. Dan dia happy banget. Gitu. Jadi ya, wow, saya lihat ini, wow, gitu ya. Karena saya tidak melihat ada cerita ketika dia bercerita soal tidak menikah tuh nggak ada cerita bahwa semua laki-laki gombal, ada yang mutusin aku, atau orang tua aku bercerai itu jauh dari cerita-cerita kepahitan. Nah, tapi saya mau tanyanya begini, kan bisa juga ya diawali dari cerita kepahitan. Dari diputusnya tuh sedih banget dah gitu ya. Undangan sudah beredar, bahkan mendekati hari pernikahan. Jadi ada orang yang memang putusnya itu ngeri-ngeri banget gitu. Ada lagi yang memang dijodohkan, tapi dia udah terlanjur cinta. Tapi yang satunya nggak cinta, sudah menikah, udah pemberkatan, sudah pesta, mendekati malam pertama. Jadi belum satu daging, satunya kabur gitu. Nah, yang kabur karena nggak cinta, ya dia nikah lagi. Tapi yang ditinggal ini udah terlanjur cinta. Jadi begitu banyaknya cerita untuk tidak menikah yang diawali dengan cerita-cerita kepahitan. Nah, orang yang diawali dengan cerita seperti ini dan akhirnya tidak menikah, bisakah itu sebenarnya juga sebuah panggilan dari Tuhan? Jadi kayak orang misalnya usahanya bangkrut terus melayani Tuhan gitu, kira-kira lewat sebuah cerita yang tidak baik kan gitu.
Demikian juga dalam hal tidak menikah gitu. Apakah cerita-cerita mengenai putus cinta, dikhianati, atau orang tua yang bercerai itu menjadi sebuah panggilan Tuhan atau tidak? Ya, silakan mungkin Ibu Evelyn, nanti Bu Indri boleh menambahkan. Oke. Ya, kalau dibilang apakah itu for sure panggilan Tuhan, is a mystery ya Pak ya. Hanya orang itu yang tahu apakah itu kemudian konfirmasi panggilan Tuhan. Namun yang jelas ya, pada saat kita melakukan processing bersama dengan Tuhan, lalu memaknai kegagalan-kegagalan dalam hidup, ya kita reframing katanya istilahnya, tapi kita proses itu bersama dengan Tuhan, maka pegangan kita adalah bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya, yang mengasihi Dia gitu ya. Jadi pengalaman baik atau pengalaman buruk, bahkan dalam hal ini bisa saja pengalaman buruk, itu kemudian tidak tersia-siakan oleh Tuhan dan Dia bisa pakai gitu loh untuk kemuliaannya. Nah, mengenai apakah itu secara spesifik memang dipanggil untuk menjadi lajang, itu kan misteri. Karena memang ada orang yang akhirnya memutuskan menjadi lajang karena dia telah melakukan proses di mana dia memaknai kehidupannya. And therefore, dari pemaknaan itu mungkin seperti tadi yang Bapak ceritakan ya, sekarang dia melayani di rumah seorang yang sering sekali menjamu hamba Tuhan, lalu dia bisa menyekolahkan adik-adiknya sampai selesai, hidupnya jadi berguna gitu, dan ada suatu pathway kebahagiaan yang spesial, yang unik untuk dia gitu. Jadi buat saya kalau dibilang itu panggilan, betul-betul panggilan, ya it's a mystery. I don't even know apakah itu panggilan, tapi keputusan yes. Ya, keputusan. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu apakah itu sebuah panggilan, kita boleh mengambil keputusan. Tapi yang pasti kita bisa melihat dari buahnya ya Bu ya. Ketika buahnya ada cerah, buahnya sukacita, berdampak bagi orang lain, kita menjalaninya kok enjoy banget, nggak ada penyesalan ke belakang, kita memandang ke depan dengan antusias, berguna bagi orang lain. Ya, menurut saya buahnya itu meneguhkan panggilan. Mungkin saya mau menambahkan. Raja Daud dipanggil menjadi gembala Israel atau menjadi raja. Mungkin awalnya dia ragu-ragu karena dia masih kecil, waktu diurapi itu dia bahkan tentara aja belum, kakak-kakaknya tentara. Dia dipanggil dari padang penggembalaan, disebut mukanya kemerah-merahan karena dia paling kecil. Saat itulah dia diurapi. Mungkin dia juga waktu itu mungkin sudah mendapat panggilan tapi dia ragu-ragu. Nah, kalau sejarahnya diteruskan kan waktu Daud betul-betul sudah menjadi raja sekian tahun. Jadi malah bukan pada dilantik menjadi raja sekian tahun kemudian. Kerajaannya kokoh, wilayahnya luas, ada keamanan. Daud itu berkata, "Taulah aku bahwa Tuhan benar-benar telah memilih aku sebagai gembala Israel." Artinya ada panggilan, tapi ada buah pelayanan yang meneguhkan panggilan itu sehingga dia makin yakin dengan panggilannya. Jadi peneguhan akan panggilan bisa muncul belakangan. Oke, sekarang ada pertanyaan yang saya akan bacakan. Ini nanti bisa Ibu Indri dulu yang menjawab duluan. Nanti Ibu Evelyn atau saya akan nambahkan. Sekarang juga ada Pak Roni Daud ya, nanti di ujung-ujung acara saja. Ya, ini ada pertanyaan. Bolehkah kita memilih tetap menyendiri ketika suami yang menceraikan ingin kembali? Oh, berarti ini sudah diceraikan, belakangan suaminya pengen balik, ya, pengen pulih. Tapi ibunya mau mengambil keputusan, selibat saja. Oke, silakan Ibu Indri. Pilihan untuk tidak mau kembali dengan suami yang mau merujuk kembali ya setelah legally divorce, itu it's okay, nggak masalah karena secara hukum memang sudah bercerai gitu loh. Kita nggak bisa maksakan kehendak kita, idealisme kita. Tuhan nggak suka perceraian. Ini mumpungnya mau balik, kenapa nggak balik lagi gitu loh untuk menikah. Kami
Di gereja kami ada orang yang resmi menikah akhirnya kembali diberkati ulang dan menikah kembali seperti berkeluarga. Karena kan pengalaman apa sih yang membuat dasar dari perceraian itu kan pasti melukai. Kan sesuatu yang sudah dipersatukan dipisahkan itu kan sakit sekali. Nah, kalau si istrinya itu ada trauma dan belum mengalami pemulihan, kita nggak bisa paksa. Dan setiap manusia punya kehendak bebas. Mungkin saya bisa tambahin kalau sampai tidak mau pulih kembali, rujuk kembali, tetap ya komitmen nomor 1 is that hiduplah dengan komitmen untuk mencintai Tuhan. Supaya kita nanti di tengah jalan kalau nggak mau rujuk kembali nanti bisa ada godaan lagi, ada pria lain mungkin yang datang, yang kondisinya lagi sedang lonely. Karena orang yang saya udah biasa pernah pacaran ya, beda sama Evelyn. Ya, orang yang pernah punya memori itu beda Pak, sama orang yang tidak pernah tahu yang namanya berhubungan dengan pria gitu loh. Nah, pasti ada pengaruh-pengaruh yang kita tuh manusia kan kalau kita tuh bisa jatuh dalam dosa dalam pikiran dulu. Kalau hubungan dengan Tuhan tuh tidak intensional. Itu udah pasti jatuh punya. Nah, daripada salah pilih, salah keputusan. Again, saya membuat keputusan, I think this past 6 years saya bisa konklusikan, I want my life, saya mau akhiri hidup saya itu sebagai orang yang mau finish well, finish strong. Bisa nggak kehidupanku ini speak loud about the gospel? Bisa berkhotbah mengenai Injil, mengenai apa yang Yesus selamatkan bagi jiwaku. Nah, saya kepingin itu sebagai goal saya terakhir. My life mesti kelajanganku bisa berbicara keras mengenai Injil Yesus Kristus. Itu kabar baik. Orang bisa lihat the goodness of God in my life. Nah, kalau udah nyampe sampai perjalanan ke arah itu, keputusan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan malam hari ini akan lebih jelas karena Tuhan dengan Anda intim, jadi Anda bisa dengar suara Tuhan. Dan apapun yang Tuhan pilih, yang Tuhan tentukan, kita nggak usah takut karena Allah beserta kita. Dan apa yang Allah rancangkan dari mula, Dia pasti bisa bawa kita pada kesempurnaan kok. Sampai harinya Tuhan. So it's a long journey karena sampai harinya Tuhan. Jadi jangan buru-buru bikin keputusan yang emosional. Kami belajar dalam kehidupan kami ini, saya belajar dari khotbah hamba Tuhan lain ya, Wayne Cordeiro. Never make decision. Jangan pernah bikin keputusan waktu Anda sedang dalam kondisi emosinya lagi kritis, lagi negatif. Never make decision in a bad situation. Itu bahaya karena keputusan apalagi pernikahan ya itu mencakup 2 keluarga, ada anak, ada keturunan, nanti ada cucu, semuanya nanti bisa kena efek keputusan yang salah gitu loh. Kasihan nanti anak-anak cucu mesti mikul beban dari orang tua itu. So it's better to be careful. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Ini belum ada pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya masih ada waktu 14 menit karena nanti jam 8.50 Pak Roni Daud akan menutup kesimpulan dan perjamuan kudus. Ya, kecuali Pak Roni Daud di Tanjung Pinang masih belum bisa memimpin perjamuan, ada Pak Erik Kristianto dari Bandung. Ya, saya akan tambahkan sedikit kalau gitu mengenai sebentar ya ada pertanyaan. Ya. Maaf Pak, saya mau bertanya khusus ke Bapak, lebih bahagia mana saat waktu bisnis berjalan atau saat ini banyak berbagi lewat multitalenta? Wah, ini tanyanya ke saya ya. Saya ini bahagia terus. Saya waktu miskin sudah bahagia, menikah tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Jadi begitu menikah tahun 90, saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan.
Istri saya di Heru Gatot Subroto, tinggal di belakangnya lagi ada Jaya Mandala, belakangnya lagi Kompleks WI, belakangnya lagi Lompat Parit, Kebun Pisang, kuburan sebelahnya. Nah, saya tinggal di situ, saya ingat-ingat bahagia juga. Lalu jadi sales, kemana pergi, naik bis kota. Tapi kadang di gereja saya suka ditanya sama orang-orang di gereja itu kan, walaupun komunitas gereja tuh suka banyak yang matrek juga gitu ya, nanya punya mobil apa dan segala macam, rumahnya tipe apa. Jadi mereka tanya, kalau ke kantor naik apa? Ya saya bilang naik Mercy. Wih, yang bener lo, iya pakai sopir. Wih, keren lo gitu. Yang bener iya, tapi berdiri. Bus kota kan Mercy ya kan, ada sopirnya ya kan. Jadi itu saya ingat-ingat itu waktu itu ya bahagia juga tuh gitu. Lalu saya jadi sales, kerja dimaki-maki sama bos, tapi saya bahagia sebagai sales. Lalu saya punya usaha, diberkati, ya bahagia banget. Waduh, kerja 1 bulan bisa hidup 2 tahun, gimana nggak bahagia gitu ya. Pegawai 300 orang, kantornya halamannya 2 hektar. Jadi ya menikmati puncak kejayaan yang luar biasa. Anak-anak di luar negeri, saya bisa keluar negeri kapan saja. Dan saya bahagia banget. Tapi ketika bangkrut, ya nggak kelihatan banget. Gitu ya. Dalam arti, waktu saya usahanya maju, batiknya ya 300.000. Waktu bangkrut ya nggak tambah murah. Jadi waktu saya usahanya maju kaya raya istilahnya gitu, saya nggak menikmati kekayaan banget sih orangnya ya. Ya memang rumah saya besar gitu ya, tapi mobil sederhana, baju sederhana, saya banyak bangun di pedalaman. Waktu saya bangkrut yang saya sedihkan sebenarnya bukan diri saya ya. Saya sampai bilang, Tuhan, gimana dengan ada 23 sekolah Tuhan, kami subsidi biaya operasionalnya. Saya tuh mikirin mereka gitu. Dan sudah berbulan-bulan ini bangkrut kan udah 2 tahun sebenarnya ya. Untuk makan, jadi begitu pandemi masuk, pandemi COVID itu, saya rapat keluarga, saya tanya sama istri, kita punya uang bisa untuk berapa lama ya? Kan sekolah Happy Holy Kids juga murid barunya sedikit sekali, karena kan kami playgroup. Kalau SD, SMA, kuliah itu pandemi tetap sekolah, tetap bayar, tapi playgroup kan saya hanya playgroup tok. Begitu pandemi, TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA. Playgroup-nya nggak ada yang daftar. Tahun ini TKB-nya lulus, TKA-nya jadi TKB, TKA-nya nggak ada. Jadi tahun ini kami sekolah sudah mulai rugi juga. Makanya begitu mulai pandemi itu, saya rapat keluarga. Saya tanya sama istri, kita punya duit bisa tahan berapa lama? 3 bulan. Jangan tanya, deposito udah habis. Karena begitu bangkrut itu saya bilang sama kongsi saya mendirikan perusahaan ini dengan mulia, kita akhiri dengan mulia. Kita jual aset untuk membayar semua tagihan. Saya nggak mau lagi khotbah di Bandung, di Jakarta. Lalu saya khotbah, ada yang teriak, Bapak belum bayar saya. Kita bayar semua pesangon, kita bayar semua barang yang baru masuk, lalu bangkrut, itu kita bayar semuanya kewajiban. Lalu nggak cukup. Karena nggak cukup, maka ada beberapa yang kita PHK-nya bertahap. Jadi ada kita sampai jual aset juga, ya, jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Kita lakukan semua nilai firman Tuhan untuk menutup perusahaan dengan mulia. Tapi ya terus nggak punya duit. Bahkan untuk menyekolahkan anak saya yang terakhir, saya jual mobil. Akhirnya mobilnya mobil kecil, kutuk gitu ya. Waduh, pakai mobil kecil murah, pergi ke full gospel, temanya diberkati. Tapi saya tuh ya bahagia aja tuh gitu ya. Jadi kalau ditanya bahagia mana, dulu pengusaha ya bahagialah, duitnya banyak, punya pegawai banyak, ya kan, punya sopir pribadi ada, sopir kantor ada, lalu bangkrut gitu ya. Ya sekarang orang nggak lihat saya sedih tuh. Saya ngelukis ya bahagia, Zoom begini ya bahagia, ya apalagi saya orang yang bahagia dengan bicara. Makanya sekarang IG Live sehari 3 kali. Ya ketawa-ketawa begini begitu. Jadi kalau saya ditanya, saya bahagia bukan karena apa yang saya miliki, bukan karena apa yang saya alami, bukan karena apa yang saya lakukan atau kewajiban, tapi saya mencoba dan memperkuat kebahagiaan saya karena kekekalan, karena keselamatan, karena diperkenankan Tuhan, melayani Tuhan. Waktu saya punya jabatan di gereja, saya melayani, nggak punya jabatan, ternyata juga melayani. Waktu saya sukses, kaya, wah, melayani full gospel, atau bahkan jadi coach untuk bagaimana hidup sukses. Begitu bangkrut, ternyata laris juga dipanggil menghadapi kebangkrutan. Tema-temanya menghadapi kehilangan. Jadi apapun yang saya alami jadi tema berkat. Apapun yang saya alami, jadi itu bikin saya bahagia banget hidup ini, karena apapun yang saya alami jadi berkat.
ketika sukses jadi berkat, bahkan ketika bangkrut pun banyak orang pengen tahu gimana ngadepinnya, Pak. Gimana pesangonnya, Pak? Gini, saya jawab semuanya. Dengan lugas, nggak ada yang tertutup, bisa dicek dengan pegawai karena hidup saya transparan, dan itu bikin saya bahagia banget. Oke. Ada pertanyaan yang di Japri, oke, di direct message, tapi saya baca dulu nanti siapa yang menjawab ya. Shalom Pak Jarod, saya mau bertanya, jika seorang belum menemukan orang yang cocok untuk menjadi pasangan hidup beberapa kali sampai sekarang, ya belum ketemu, belum cocok. Oh, jadi beberapa kali berarti nggak cocok. Apakah ini sebagai tanda bahwa yang bersangkutan dipanggil untuk melajang? Oke, ganti Ibu Evelyn ya. Kalau orang beberapa kali nggak menemukan yang cocok, apa ini tanda? Iya, silakan Ibu Evelyn. Tanda-tanda telah nyata. I don't know apakah itu tanda atau tidak ya. Could be sampai sekarang pun kita masih melayani orang-orang yang sudah mencoba berupaya untuk punya pasangan, tapi tidak cocok. Ternyata karena memang kurang bisa tahu bagaimana berteman, kurang bisa membangun hubungan. So ini addressing-nya bisa jadi lebih dalam karena kita dalam pelayanan penggembalaan masing-masing itu kita treat secara tidak ada satu kasus yang sama ya untuk semua orang. Jadi waktu kita kenal orangnya kan kemudian kita melakukan bimbingan. Nah, jadi ada beberapa kasus juga yang setiap kali mencoba mendekati akhirnya tidak jadi. Apakah itu kemudian tanda bahwa dia dipanggil untuk melajang? Ternyata tidak. Ternyata karena memang tidak punya skill berrelasi. Ya, jadi ada juga yang seperti itu. Makanya saya mau hati-hati menjawab ini sebagai gembala. Kalau saya mengenal, tentu kita bisa melihat perjalanan hidupnya seperti apa. Nah, dari situlah kemudian kita bisa tahu, oh memang ini panggilan atau memang skill berrelasinya yang perlu dilatih gitu loh. Oke, ya. Ini ada yang raise hand, Dr. Vicky Pantau. Ya, Ibu atau Bapak? Rifki, Bapak kali ya. Ada raise hand, silakan Pak, di unmute lalu boleh langsung bertanya. Silakan. Kalau memang jadi mau bertanya, raise hand atau kepencet. Saya nggak tahu, tapi I think say hi. Oke, Bapak Dr. Vicky Pantau, kalau memang akan bertanya, Itu boleh silakan. Kalau enggak, ya mungkin tadi bukan raise hand tapi say halo gitu ya. Oke, Pak Jarod, itu saya teruskan pertanyaan dari FB, dari Facebook. Oh, oke. Tadi yang bertanya tadi adalah pertanyaan dari Facebook lalu di forward. Oke, terima kasih ada yang menjagai Facebook ya. Memang saya ini Rambo ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu Indri, Bu Nade itu kan gembala ya, punya tim. Jadi kalau webinar itu pasti timnya banyak. Ada yang jaga YouTube-nya, ada yang jaga Facebook-nya, ada moderatornya, ada saya ini berkali-kali Zoom ya merangkap moderator. Kalau ada orang narasumber yang mau pakai PowerPoint, saya jadi operator. Tapi saya nggak pakai 2 gadget untuk lihat Facebook ada yang nanya di sana apa enggak gitu. Lain kali mungkin pakai 2 gadget juga gitu ya. Jadi tapi puji Tuhan ya ada yang meneruskan pertanyaan tadi, ternyata pertanyaan yang dibacain dari Facebook lalu diteruskan ke sini. Oke, terima kasih sudah diteruskan. Ada satu lagi nih. Saya nanti nggak bisa tutup. Oh, bukan pertanyaan Pak Roni Daud. Oke, nanti Pak Kris berarti yang akan pimpin perjamuan. Kita masih ada waktu 5 menit. Oke, kalau nggak ada yang bertanya karena bukan present, saya akan kembalikan ke Ibu Indri Kutama untuk pesan-pesan penutup kita. Ada waktu 5 menit sebelum nanti Pak Kris akan memberikan kesimpulan penutup dan perjamuan. Silakan Ibu Indri untuk pesan-pesan penutup bagi kita semuanya. Boleh untuk pesan kepada para single ataupun pesan kebahagiaan secara umum baik single atau bukan. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Pak Jarod. Semua teman-teman, rekan-rekan yang sedang mendengarkan malam hari ini, saya undang kalian untuk buat ritme hidup.
supaya Anda konsisten bisa bahagia. Kalau mau lihat panutan orang single yang betul-betul hidup sebagai lajang yang sukses selama 30 tahun di bumi, tentu Yesus ya. Dan kita juga lihat bagaimana Ratu Esther berhasil, Ruth sebagai janda muda berhasil. Bagi yang nggak ketemu jodoh bisa belajar kitab Ruth. Karena dari buku itu kita belajar selalu ada orang yang liatin kita. Nggak mungkin nggak ada yang tertarik sama kita. Jadi kalau kayak Pastor Evelyn bilang, kalian mungkin mesti ada self-development, ada skill communication, mengenal bawa diri gimana, kenalin bahasa cinta, kenalin personality yang berbeda, so bisa komunikasi dengan bahasa yang dimengerti masing-masing. Itu perlu dikembangkan. Tapi ada struktur kehidupan yang perlu dibikin. Kalau Anda tidak nggak mau ambil risiko, salah ambil pilihan. Karena kita sebagai gembala kita ngalami ada orang yang desperate sekali untuk menikah. Okay? Tapi pertanyaan malam hari ini menarik sekali. Nggak ketemu-ketemu. Bahkan menutup diri gitu loh. Number one, Anda mesti punya kehidupan yang disiplin untuk spend time with God alone. Waktu pribadi sama Allah. Anda mesti punya habit. Anda mesti punya ritme hidup bersama Tuhan. Daud itu luar biasa ya. Dia punya 6 kali sehari itu datang ke Tuhan loh. Jadi kepuasan kalau sepakat lagi ya, satu orang namanya Dietrich Bonhoeffer ngomong, bahaya kalau Anda tuh nggak bisa sendiri. Bukan kesepian, sendiri harus sendiri dengan Tuhan. Kalau Anda nggak pernah sendiri sama Tuhan, nanti kalau hidup dalam kelompok komunitas, bahaya. Nanti Anda akan nuntut orang-orang yang bisa memenuhi kebahagiaan Anda. Sampai lebaran kodok juga nggak akan ketemu orang kayak gitu. Orang tua aja sendiri nggak bisa menyenangkan kita, apalagi orang luar gitu loh. Yang kedua, kalau Anda nggak suka berada dalam komunitas, lalu menjadi orang Kristen yang menyendiri, terus karena hanya aku dan Tuhan, itu bahaya juga gitu loh. Karena panggilan Tuhan untuk kita tuh hidup di dalam komunitasnya Dia. Aku akan bangun jemaatku, alam maut tidak akan menelan. Jemaat Tuhan itu community. Gitu loh ya. So, Anda harus punya ritme hidup dengan Tuhan supaya Anda bisa mengasihi sesama. Karena panggilan Tuhan menjadi pengikutnya Dia ujung-ujungnya love one another. Jadi Anda yang betul-betul dipanggil tidak untuk selebasi seperti kami, saya dan Pastor Evelyn, you are called to be married, dan itu kehendak Allah untuk menikah. Tapi Anda menjadi calon pasangan itu yang menjadi kado bagi pasangannya itu. Banyak orang mau menikah tapi saya mencari jodoh yang kayak gini. Pertanyaannya, apa yang menjadi ekspektasi Anda, taruh ke Anda gitu loh. Anda udah begitu nggak buat orang itu gitu loh. Oke? Saya suka sekali dari buku-buku yang saya baca, that do you know that you are a gift to people. Saya malam hari ini Pak Jarod, walaupun Rembo, kami gembala, tapi kita Rembo dan gembala yang memberkati Anda. Our life supposed to be a gift to you. Hidup kami mestinya menjadi hadiah bagi kalian. That's why you want to listen to us, Jadi kalau kita nggak, sebagai nomor 2, satu, bikin ritme hidup dengan Tuhan yang rutin, ya. Daniel 3 kali sehari, makanya masuk ke gua singa. Kalau nggak ada ritme, dia nggak masuk gua singa. Yang kedua, do self-care. Lakukan self-care. Selalu mesti punya waktu untuk merawat sebagai pengurus bait Allah. Ini bukan hal yang egois. Because you have to give the best out of what God has for you kepada orang lain. Itu kita jadi berkat kan gitu ya Pak Jarod ya. Kemudian invest waktu dengan close friend. Mesti punya support system. 2-3 orang. Okay? Yang bisa dengerin kita tanpa khotbahin dan nasihatin. Just become a telinga yang dipinjemin buat kita. Okay? People yang understand us and truth teller. Yang kalau kita salah bisa kalau Pastor Evelyn bilang, kalau aku bebal ya, jewer ya, kupingku dijewer, dia jebak dirinya. Karena kadang-kadang kita begitu kuat sampai dibilang salah tuh nggak dengar sampai diteriakin gitu, baru melihat gitu loh, atau nggak dijewer kupingnya gitu loh. Okay? So must have support system. Yang keempat, miliki hari Sabat seminggu sekali.
nggak kerja sama sekali. Delight yourself in the Lord. Bergembiralah karena Tuhan, sama keluarga Tuhan. You know, kalau Pastor Evelyn sukanya sama anak-anak Tuhan, bersyukur sama Tuhan, tapi naik sepeda gitu loh. Saya juga mau diajak-ajak terus, tapi saya nggak suka karena rambutku rusak nanti. Oke, terus yang berikutnya adalah baru urusan kerjaan pelayanan gitu loh. Jadi saya lagi nyari helm sepedaan yang bisa mencakup rambut saya, Pak Jarot. So, kalau Anda mau bahagia dan bisa membahagiakan orang, cari jodoh nggak susah. You have to be a happy person dari hati sampai penampilannya. Kalau nggak orang juga takut loh ketemu kamu. You know? Evelyn, add on to it, please. I think yang saya mau add on adalah bagi Anda yang masih lajang dan berkeinginan untuk menikah, seperti tadi kalau Ibu Indri bilang support system, I think learn how to make friends, you know, belajar untuk bagaimana bisa bersahabat, berkawan, ya. Nanti juga kalau kemudian pasangan itu hadir dalam hidup Anda, tentu this skill will be helpful, ya. Bagaimana bisa bersahabat dengan pasangan. Ya, kan nggak melulu loh mengenai hal-hal yang sifatnya fisikal, ya kan? Ya, mesti bisa berkawan, cukup nyaman untuk bisa berkawan. Nah, skill ini bisa dipupuk dari sekarang, jadi nggak usah tunggu nanti kalau sudah punya pasangan, tapi belajarlah bisa menjadi sahabat. Gitu. I think itu yang saya mau tambahkan. Thank you, Pak Jarot. Oke, terima kasih Bu Indri, terima kasih Ibu Evelyn dan Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita akan masuk di dalam penutupan, dan yang akan menutup acara kita, ya, kesimpulan dan perjamuan adalah Pak Erik Kristianto, gembala dari GBI PPL di Kota Bandung. Ini tadi ada yang mau bertanya, tapi mohon maaf ya, emang kita batasi waktunya. Tapi kita ini rutin setiap Senin. Bagi yang baru pertama kali bergabung di acara seperti ini, kita sudah sejak 18 Maret tahun lalu sampai sekarang itu rutin setiap Senin. Terus Pak, saya gimana bisa tahunya informasi mengenai acara ini? Bisa masuk Instagram saya, ya, Insinyur Jarot Wijanarko. Ini Instagram yang baru saya. Karena saya punya Instagram, followernya sudah 48.000. Beberapa hari yang lalu dihack, ya, dan saya tetap bersukacita. Jadi waktu usaha saya bangkrut, Bapak Ibu, ya, usaha saya tutup, sekolah bukan tutup tapi rugi nombokin tiap bulan gitu. Saya itu ngapain gitu ya? Saya melukis. Jadi sudah setahun ini saya memproduksi kira-kira 80 lukisan dalam 1 tahun, 52 minggu. Dari 80-an lukisan itu 60 kira-kira yang laku. Dari 60 itu 56 lakunya lewat Instagram. Jadi saya posting, laku, saya lagi ngelukis, saya post, orang tertarik, bahkan belum jadi, udah dibeli, gitu ya. Jadi istilahnya toko saya itu ya lewat Instagram, yang followernya hampir 50.000. Dan itu menjadi penghasilan satu-satunya selama setahun. Lalu minggu lalu Instagram ini dihack. Itu ibaratnya orang punya toko, tokonya tuh dibakar orang. Sampai Tuhan, IVA tuh yang MLM IVA bangkrut, sekolahnya nggak untung lah. Kok Instagram toko saya dihack gitu ya? Wah, report rame-rame. Lalu saya mendapat kesempatan mereset password. Tapi saya kurang teliti dalam memasukkan 6 digit verifikasi sehingga salah. Nah, rupanya ketika terjadi kesalahan itu hackernya kayaknya di depan komputer juga kayak orang bertempur gitu. Jadinya langsung dia mengganti nomor HP untuk verifikasi pada saat itu juga. Jadi hitungan detik, ya benar-benar kayak jadi miss, ya udah nggak bisa. Jadi malam itu saya ngajak istri berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur sudah setahun Tuhan memelihara saya sehingga setiap minggu ada lukisan 1 laku lewat Instagram. Tapi saya tahu yang menghidupi saya bukan Instagram, yang menghidupi saya Tuhan. Jadi saya yakin nggak lama lagi saya pasti akan bisa tetap bersaksi. Seperti sebelumnya saya bersaksi, saudara, perusahaan saya bangkrut, tapi membangun sekolah di pedalaman jalan terus. Tahun ini kami bangun 2 sekolahan, 2 gedung sekolahan kami bangun, dan bulan ini selesai, gitu ya. Kenapa? Perusahaan saya bangkrut, tapi Tuhan tidak pernah bangkrut, dan Dia menggerakkan orang-orang untuk membantu saya bangun sekolah di pedalaman. Sama juga Instagram saya dihack, tapi Tuhan, orang nggak bisa nge-hack berkat saya.
Be happy, bahagia apapun yang terjadi, saudara. Kalau kita bersuka cita, Tuhan itu luar biasa. Oke, saya serahkan ke Pak Erik. Silakan Pak Erik untuk penutup. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, selamat malam Pak Jarot, Bu Indri, dan juga Bu Evelyn, dan Pak Roni ya. Mohon maaf juga tadi saya terlambat masuk, jadi agak terlambat mengikuti, tapi dari apa yang saya bisa dengar, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita simpulkan bahwa menikah atau tidak menikah itu sebenarnya rencana Tuhan bagi setiap kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga nggak bisa disamakan semua orang harus menikah atau semua orang tidak harus menikah. Ya, kalau saya boleh tambahkan sedikit, kalau kita kembali ke Kejadian di pasal 2 ayat 18, ya, itu Tuhan berkata bahwa tidak baik Adam itu seorang diri. Ya, padahal sebenarnya sebelumnya Tuhan nggak pernah berkata seperti itu gitu. Dan memang Tuhan ciptakan Adam sendirian. Nah, kenapa Tuhan berkata tidak baik Adam seorang diri, padahal sebelumnya selalu berkata baik segala sesuatu? Kalau saya renungkan, memang tidak ada yang penjelasan secara eksplisit dari Alkitab, tapi kalau kita baca pasal 15-nya, di sana dikatakan bahwa Tuhan mulai mempunyai tugas baru buat Adam, yaitu memelihara dan merawat Taman Eden. Nah, saya percaya karena itulah, karena ada rencana Tuhan buat Adam, maka Tuhan berkata tidak baik Adam seorang diri. Karena tugas merawat memelihara Taman Eden, saya yakin nggak mungkin dikerjakan Adam seorang diri, dan Adam perlu penolong. Nah, dari hal itu kita bisa simpulkan bahwa menikah atau tidak menikah tergantung rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa Tuhan panggil kita, dan apa rencana Tuhan dalam hidup kita, disitulah Tuhan menentukan kita menikah atau tidak menikah. Dan hal yang kedua yang dapat saya simpulkan dari apa yang Bu Indri dan Bu Evelyn sampaikan, bahwa masalahnya adalah kalau kita memutuskan menikah atau tidak menikah, jangan sampai kita mengikuti orang lain, ya. Bahkan mungkin mentor-mentor kita, karena kita harus menemukan sendiri rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kita mengikuti orang lain, lalu kita membuat keputusan yang kemudian kita sesali di kemudian hari. Ya, karena itu betapa pentingnya sebenarnya setiap orang sejak muda, ya, untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya hidupnya selalu dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh kehendak diri sendiri atau orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun pernah berbuat kesalahan di hari-hari belakang, baik dalam kehidupan, dalam pernikahan, dalam keputusan-keputusan, ya, tapi sekarang karena kita sudah ada di dalam Tuhan, maka dari apapun yang pernah salah kita lakukan, kita harus benahi, kita harus jalani sekarang dalam kebenaran di dalam Tuhan. Jangan sampai kita dulu pernah salah, lalu kita sudah di dalam Tuhan, tapi kemudian kita memutuskan, ya, dengan tidak dalam kebenaran. Itu juga hal yang harus dihindari. Karena itu malam hari ini kita bisa simpulkan bahwa kehidupan itu benar-benar kita memerlukan Tuhan, kebenaran Tuhan untuk memimpin kita. Sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan, bukan karena kehendak kita atau kebenaran kita, tapi benar-benar dari Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengangkat roti kita. Sambil mengangkat roti ini, mari kita renungkan pengorbanan Tuhan bagi kita. Kalau Bapa di surga sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal demi kita, kalau Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi kita, maka saya percaya tidak ada hal yang terbaik apapun yang Tuhan tahan daripada kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, karena itu biarlah sepanjang umur hidup kita, kita tekun di dalam Tuhan, kita iring Tuhan senantiasa sampai akhir hidup kita. Sebab kita percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman yang dituliskan di dalam Alkitab. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat korban-Mu di kayu salib yang sudah membawa kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan dalam kebenaran sampai kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat malam hari ini. Mengucap syukur untuk Pak Jarod, Ibu Indri, dan juga Ibu Evelyn yang sudah memberikan banyak berkat Tuhan bagi kami semua, dan kami disadarkan bahwa yang terutama dalam hidup kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan hidup seperti orang lain, bukan hidup mengikuti kehendak kami, tapi biarlah kami semua melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau saat ini kami lajang, selibat, kalau saat ini kami berumah tangga, kami mau dedikasikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami setia di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan mengiring Tuhan Yesus sampai sepanjang umur hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini Tuhan mengikuti talk show ini, biar semuanya diberkati, rumah tangga diberkati, setiap kehidupan anak-anak-Mu diberkati, usaha pekerjaan mereka semuanya diberkati dalam nama Yesus, dan Kau yang melindungi kami di saat-saat ini Tuhan, luputkan dari segala yang jahat. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, Pak Jarod, Ibu Indri, Ibu Evelyn, yang sudah jadi berkat buat kami. Tuhan limpah-limpahkan dengan segala yang baik. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Dan biar hikmat Tuhan semakin ditambah-tambahkan untuk jadi berkat buat jemaat Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa buat Pak Roni Daud yang sedang dalam perjalanan pelayanan. Perlindungan Tuhan sempurna atas Pak Roni Daud Tuhan. Terima kasih, kami akhiri malam hari ini dengan ucapan syukur. Dan sebelum kami berpisah, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saat ini segala berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mengatur hidup kita, melindungi hidup kita, memberkati hidup kita, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Pak Jarod, saya kembalikan, terima kasih. Bu Indri, terima kasih. Bu Evelyn, terima kasih. Ya, Tuhan. Ya, terima kasih Pak Erik, Bu Indri. Sama-sama, Pak. Evelyn, saya sudah